Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Safiyullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ishhad bareng-bareng. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. 3 kali. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya sekali lagi. Romannya masih ngos-ngosan ini. Baru banget deprok kita. Tadi ngaji di Blok D, Bu. Saya sampai 3:30 habis sholat asar di Masjid Hasanul Amala. Hari ini ada 2 ketempatan pengajian di tempat di rumah Ibu Blok D2 nomor 16 kalau nggak salah. Depan tukang bakso itu ada gang. Akhirnya ngaji di sana, tausiahnya duluan, takbirnya belakangan gitu. Alhamdulillah hari ini bisa tepat waktu di sini. Puja dan puji hanya kepada Allah, salat dan salam hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sore hari ini bisa kumpul ya, dalam rangka ngaji kita ya. Seperti biasa ya, alhamdulillah banyak banget makanan ini. Romannya ngelihat begini jadi kenyang, alhamdulillah. Ada doa yang sering kita baca, Bu. Mungkin Ibu hatam banget ini doa. Doanya sampai diistilahkan seperti doa sapu jagat. Ya. Mungkin Ibu, saya hafal Pak Ustadz doanya. Iya, kita semua hafal doanya. Coba bareng-bareng kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Rabbana ya Rabb, wahai Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan dunia. Apa-apa yang baik yang ada di dunia kasih ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kebaikan yang ada di akhirat, yang baik-baik di akhirat kasih ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Bagus enggak Bu doanya? Bagus. Tapi di sini ada tanda tanya yang perlu harus kita sama-sama garis bawahi. Artinya kita pengen hidup bahagia dunia dan akhirat lewat doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti kita pengen hidup bahagia. Kunci hidup bahagia ada 4. Apa Bu? Kunci hidup bahagia ada 4. Kalau keempat-empatnya ini udah kita jalanin,
maka kita berhak membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa yang pertama Pak Ustadz? Yang pertama adalah rezeki yang halal. Bu, kalau nerima duit dari suami itu ditanya dulu nggak itu duit dari mana? Serius ini saya? Kagak. Lah hebat bener. Ditanya dulu tuh duit dari mana? Duit yang sampai ke rumah yang buat makan anak istri kudu duit yang halal. Nggak boleh duit yang dari sesuatu yang merugikan orang lain atau haram, nggak boleh. Karena satu tetes pun, 1 rupiah pun masuk ke kita anak istri, ketika anak istri ada uang haram dari pemberian lelaki dan suami, itu petanda jadi batu bahan bakar neraka kita. Summa na'udzubillahi min. Bu, anak yang makan uang haram itu dibilanginnya bader, dibilanginnya susah. Tong sholat tong ogah, tong ngaji tong ogah. Karena apa? Ada duit haram. Kalau duit dikasih dari laki ditanya, papi, my darling, my baby, ya nggak? Kalau bahasa Inggrisnya apa? My husband, ya. Oh, saya buru-buru manggil my husband Pak Ustaz. Laki saya botak Pak botak, agak boleh. Kudu nama yang baik. Ditanya bapak itu duit dari mana? Neng, istriku ini duit dari hasil gaji kerja, maka diterima itu duit yang duit yang halal. Itu duit yang bagaimana Pak Ustadz? Duit yang halal itu duit yang diperoleh dari usaha kerja keras sendiri tanpa merugikan orang, nggak ngejamret hak orang. Tubuh itu, jangan duit boleh ngegarong diambil, jangan. Ya, duit yang halal. Bahkan Mbah Mun Jubair Bu almarhum itu nggak mau ngasih makan anak istrinya dari pemberian orang. Jadi Mbah Mun ini ceramah Bu, diamplopin nama jamaah 1 juta 2 juta, itu uangnya nggak dikasih ke anak istrinya. Karena khawatir itu uang bukan dari jerih keringatnya sendiri. Yang dikasih makan ke anak istrinya adalah uang hasil tani beliau. Jadi beliau tani, hasil taninya yang dipakai buat ngasih makan anak dan istri. Ya Bu, rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah mawaddah dan warohmah, putra putri soleh dan solehah, amin ya robbal. Jadi rezeki yang halal. Nanya sama bapak itu duit dari mana? Mulai hari ini ditanya, siapa yang suruh nanya? Pak Ustadz Roni. Jangan masukin duit haram ke rumah, ya Bu. Ya, kalau suami bawa uang tiba-tiba gajiannya tanggal 1, tanggal 25 udah bawa duit, nah itu boleh dipertanyakan. Ini mah kita saking butuhnya main ambil bensin. Kadang main kagak diambil, kagak ngomong, tiba-tiba di dompet laki ditaruh di kamar, kelihatannya bejibun gitu, banyak aromanya. Laki gua belum gajian duit banyak banget gitu. Diambil 15 lembar, laki mah kagak tahu. Oh no, di tahap 3. Di tahap 3 duit laki nemplok nih di kamar. Di tahap 3 jangan. Ya. Jadi yang pertama, kalau pengen hidupnya bahagia, dimulai dari yang halal, yang baik, ya Bu. Yang halal dan yang baik, dimulai dari yang halal dan yang baik, ya. Ketika kita mencoba dengan yang halal dan yang baik, insya Allah rezekinya berkah, ya.
Daripada banyak tapi nggak halal, itu malah merepotkan, Bu. Lebih baik halal sedikit berkah. Coba ibu bayangin deh, ada satu keluarga hidupnya biasa aja, dibandingkan mungkin sama kita yang gajinya 17 koma, ya nggak? Tanggal 17 udah kok. Tetangga kita mah 2 koma, Bu. Tanggal 2 udah. Tapi dia hidupnya lebih kelihatan bersyukur. Karena kebahagiaan itu bukan ngelihat kebahagiaan orang lain. Kita harus bikin kebahagiaan kita sendiri. Yang pertama, cara mendapatkan kebahagiaan itu, pertama kita rasa syukurnya ditambah, ya. Ini BBM udah naik, kalau syukurnya nggak ditambah repot. Syukur. Ya, yang pertama kita tanya sama laki, ya, bapak itu rezekinya dari mana, duitnya dari mana. Kalau duitnya duit haram, ibu berhak nolak, Bu. Jangan, Pak, kasihan anak. Karena kalau sampai 1 tetes, 1 rupiah pun masuk ke anak kita jadinya anaknya bader. Susah dibilangin. Survei membuktikan anak yang dikasih makan dengan rezeki yang halal dengan anak yang dikasih makan dengan rezeki yang haram, daya ingatnya beda, kepatuhannya beda, kesolehannya beda, gitu loh, Bu. Karena untuk mendapatkan ilmunya Allah, karena Allah Maha Suci, maka dikasih makan orang itu juga dengan cara yang bersih, yang suci, maka ilmunya juga jadi cepat sampai, ya. Yang kedua, pengen hidup bahagia, yang kedua adalah qanaah. Tahu Bu qanaah? Qanaah itu ridho dengan pemberian Allah, ya. Dalam bahasa Jawa disebut dengan nerimo ing pangdum, menerima terhadap bagian yang diberikan Allah. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus, dan tentu hidupnya tidak bahagia. Ibu, kalau kita nggak punya rasa menerima nih, kita udah dikasih Gusti Allah buat jadi orang Jawa, ya terima. Yang minta kita jadi orang Jawa, kita apa Allah? Apa kita pesan sama Gusti Allah, ya Allah jadi orang Inggris ya Allah? Enggak. Pernah nggak ibu mesen nama Bu saha namina, Bu? Ya. Ika. Bu Ika pernah mesen nggak sama Gusti Allah? Tiba-tiba ngomong Bu Ika jadi orang Jawa, misal contoh. Enggak. Iya nggak? Atau nggak punya suami, pengennya ya Allah suami saya Michael Jackson, misal contoh. Enggak juga. Pengen punya rumah di Gria Indah Serpong, ya Allah. Enggak. Itu maunya kita apa maunya Allah? Maunya Allah. Kita mani cuman ngejalanin peran, Bu. Sutradaranya Gusti. Kita nih lagi main peran. Kalau bahasa Nike Ardila mah, hidup itu panggung sandiwara. Iya. Ada kalanya kita sedih, ya nggak, Bu? Ada kalanya juga kita ketawa. Emang begitu hidup mah. Nggak semuanya mulus ketawa terus, capek ketawa mulu, ngakak. Ya, atau nggak kita sedih, nggak bisa. Hidup itu memang begitu, suka dan duka. Yang menerima kata Gusti Allah jadi orang Sunda, ya diterima kulo tampi Gusti Allah saja jadi orang Sunda, maka bersyukur jadi orang Sunda. Orang Sunda bersyukur, orang Jawa bersyukur, orang Kalimantan bersyukur, orang Betawi bersyukur, orang Batak bersyukur, kalau semua daerah bersyukur sudah diciptakan sama Gusti Allah, bahagia nggak? Bahagia. Nah, kalau sampai minta maaf apa maksudnya? Ya Bu, yang pertama rezeki yang halal, yang kedua qanaah, terima baik Bu. Pak Ustadz, laki saya ngapa begitu ya? Misal contohnya, udah hitam digaruk ngebul, misal contoh. Bercanda. Bersyukur emang dikasih sama Gusti Allah begitu. Yang putih ketemu yang hitam biar jadi kopi susu. Ya. Keburukan suami ditutupin sama kelebihan kita, begitu juga keburukan kita ditutupin sama kelebihannya
pasangan. Nggak ada yang sempurna Bu, demi Allah. Andai kata ibu punya pasangannya artis sekalipun, sesempurna-sempurnanya orang pasti ada kekurangannya. Dan sekurang-kurangnya orang pasti ada kelebihan. Semua orang Bu, jangan sampai menghina orang, karena orang itu juga ciptaan Allah. Kita menghina orang, sejatinya kita menghina Allah. Jadi terima ya Bu, terima ya. Miskin ya Bu, kata Gusti Allah, terima ya. Jangan ya Allah. Ya. Yang pertama, kunci hidup bahagia yang pertama apa? Yang pertama adalah kita meminta rezeki yang halal. Yang kedua adalah qanaah, ya, menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, taufiquhu ila ta'at. Apa tuh Pak Ustaz? Yang ketiga, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan. Ibu pengen ditolong sama Allah, ibu harus nolongin agamanya Allah. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Kita pengen ditolong sama Gusti Allah, berarti kita juga kudu nolong agamanya Allah. Kita kudu nolong masjid lagi membutuhkan bangunan. Kita nolongin juga tetangga kita yang kesusahan. Ada fakir miskin juga kita tolong. Ada anak yatim juga kita tolong. Kita ngebantu orang yang kesusahan, itu juga kita ngebantu agamanya Allah. Kalau kita udah tolong agamanya Allah, Allah akan nolongin kita. Gitu Bu. Jadi jangan cuek nih, tetangga kesusahan, bodo amat lah, tetangga saudara bukan apa bukan, jangan. Ya, ada tetangga susah, ngomong sama Pak RT, tetangga saya sebelah kanan susah banget. Ya, tetangga kita sebelah kanan Pak RT susah banget, saya udah bisa bantu, saya juga susah. Ini saya ngomong sama Pak RT gimana ke caranya gitu ya. Gimana caranya maksudnya? Udah ngadain rewangan beda. Rewangan satu kakak 5.000 rupiah. Contoh ini mah, satu RT ada 100 kakak, misal contoh 5.000 kali 100, kita beliin sembako, alhamdulillah. Itu Bu, kita tolongin tuh yang begitu tuh. Ada fakir miskin, ada anak yatim, ya, ada janda tua, ya. Kalau janda kaya mah jangan, janda banyak duit. Janda tua, ya, tua renta, ya, itu ditolong. Oke, siapa? Ya, ditolongin. Nih Masjid At-Tauhid lagi bangun ya Bu. Ibu punya Pak Ustadz, saya punya duit 1 sak semen, alhamdulillah. Itu jadi saksi Bu. Itu semen ditemplokin ke Masjid At-Tauhid, ibunya meninggal. Itu masjid dipakai sholat sama orang yang di masjid segitu banyaknya, pahalanya sampai ke kuburannya ibu. Tuh ya Bu, jangan pelit-pelit. Uang yang kita punya nih, ibu andai kata di ATM ibu ada duit 10 juta, itu ibu pakai belanja buat kebutuhan pribadi, uangnya punya siapa? Kalau ibu belanja ke warung, uangnya jadi punya tukang warung. Ibu beli ikan, uangnya jadi punya tukang ikan. Yang sampai ke ibu apa? Kenyang doangan, habis kenyang lah, lapar karena dibuang ke jamban. Jadinya kotor. Terus apa yang mau dibawa? Nggak ada yang dibawa. Ya kan? Yang kita bawa cuman amal. Badan gendut. Bawa badan gendut. Gue juga gendut ini. Alhamdulillah. Yang gendut pengen kurus, yang kurus pengen gendut. Tuh manusia mah kalau nggak bersyukur, yang penting mah sehat. Alhamdulillah. Jadi yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'at. Ya, kita berusaha menolong agamanya Allah dengan cara yang banyak banget Bu, caranya Bu. Ya. Ibu nih ngadain pengajian, tiba-tiba ibu rewangan buat ngaji, buat beli apa nih? Buat ngasih ustadznya, apa mau buat makanannya, ibu rewangan nih. Ya, itu juga salah satunya menjadi amal jariah. Yang penting ikhlas Bu. Ya. Lebih baik ya 1 juta ikhlas daripada 10.000 ngedung. Biar banyak kan amalnya, maksudnya gitu ya. Pak Ustadz, saya 5.000 beda, alhamdulillah. Ya semampunya Bu, ya semampunya. Yang namanya kita sedekah itu semampunya. Ibu punya uang 5.000, alhamdulillah. 10.000, alhamdulillah. Yang penting niatnya karena Allah ya. Yang terakhir,
halawat ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah. Nah ini susah nih Bu. Ibu pernah ngerasain manisnya iman gak Bu? Ya, kita kalau ngerasain manisnya minuman kayaknya nikmat banget ya. Es teh manis lagi panas-panasnya kita minum, gluk gluk gluk, masya Allah. Bahkan setiap tegukannya itu kita rasain, masya Allah. Apalagi kita pas puasa, itu ngerasain es teh manis, masya Allah, ditunggu-tunggu dari zuhur. Pas beduk maghrib kita minum nikmatnya, masya Allah, alhamdulillah. Ini manisnya iman Bu. Apa itu manisnya iman Pak Ustadz? Pertama nih Bu, ciri manisnya iman adalah ya, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selainnya. Nah, ini susah nih. Ya, kita kebanyakan cinta sama Allah itu justru kita lebih cinta kepada anak kita, cinta kepada suami kita. Pas denger aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau cinta murni pure karena Allah, yang lainnya tinggalin Bu. Sholat tuh dulu tinggalin ya. Karena ciri manisnya iman yang pertama adalah kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi selainnya ya. Kita makan kagak, kita ingat sama Gusti Allah pada saat kita lagi sakit di rumah sakit nih. Ya Allah, ya baru inget tuh sama Gusti Allah tuh. Ya makin disuntik tuh Allah tuh. Itu nggak pakai disuruh, disuntik sama jarum bilangnya Allah. Apalagi pas suruh pas bayar di ruang administrasi, berapa totalnya? Pas dilihat 10 juta. Allahu Akbar. Ingat sama Gusti Allah. Lah kita ingat sama Gusti Allah pada saat susah doangan. Ya, gak boleh. Justru ingat sama Allah itu pada saat keadaan apapun, mau suka dan duka, ingat sama Gusti Allah. Ya Bu, cinta sama Bapak Bu. Bu, nah, Pak, romannya ini buat serius nih, saya serius cinta sama Bapak. Oh, Jadi makan kesesat. cinta sama anak, cinta Bu, cinta ya itu kita cinta melebihi cinta kita sama anak dan suami, harus lebih cintanya kepada Allah. Cinta sama suami, tapi kalau disuruh melanggar selain kepada Allah, tolak, nggak boleh ya. Suami ngajarin nggak benar, nggak boleh diikutin walaupun itu suami. Ya. Jadi ciri manisnya iman adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya itu lebih daripada cinta kepada selainnya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Ya Bu, ibu berteman karena Allah, bertetangga karena Allah, ngaji karena Allah, sama guru karena Allah, dekat sama ustazah juga karena Allah, bukan karena selainnya. Ya, harus semua karena Allah. Karena apa? Manusia itu bisa jadi hilaf. Manusia nggak ada yang sempurna. Sesempurnanya orang yang kita lihat, baik itu ustadz sekalipun, itu pasti ada kekurangannya. Orang yang kurang sekalipun, walaupun kurangnya bahasanya kelihatan secara fisikly, itu yakin ada kelebihannya. Ya, jadi jangan pernah ngelihat sesuatu tuh dari fisiknya aja. Misal contoh nih, ini ada botol minuman. Saya suruh tanya ibu lihat botol minuman ini warnanya apa? Kuning? Bening. Ada lagi? Udah bening doang kan? Aromanya dikit. Tuh, kita kalau dari satu sisi kita ngelihat botol ini aja warnanya padahal ada merahnya, padahal ada putihnya. Ya, artinya apa? Kalau melihat sesuatu, lihatlah secara keseluruhan. Jangan menilai orang sebelah mata. Ya, dilihat, masa si orang ini belum yakin ada kelebihan.
Bahkan kejadian ada seorang anak mencuri, ya. Ternyata pas ditanya kenapa mencuri, dia mencuri karena di rumahnya nggak ada beras. Ya, anak itu mencuri karena kekurangan. Coba bayangkan, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua, Bu. Kita sebagai tetangga kudu open. Kenapa kudu open? Kita kudu lihat nih, ruang lingkup keluarga kita, tetangga kita ada yang susah apa enggak. Dan itu juga harus kita bantu. Yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Maksudnya apa Pak Ustadz? Ibu nih udah hijrah nih. Ya enggak? Udah hijrah nih, udah ngaji ceritanya. Dulu kan belum ngaji, sekarang udah ngaji, alhamdulillah. Tiba-tiba ada yang ngajakin gak ngaji, ibu benci tuh. Tapi ibu gak ngelakuin lagi kegiatan gak ngajinya, ibu istiqomah dengan ngajinya. Berarti ibu sudah mendapatkan manisnya iman. Ustadz, saya dulu gak pakai kerudung, kemana-mana you can see my ketex, ya, kelihatan kemana-mana kelihatan kayak ketek. Ini mah contoh di tahap 3, ya. Nggak ada di sini. Contoh di tahap 3, anaknya sekolah di TK Arasid. Anak saya di TK Arasid. Tanya si Jibran di TK Arasid. Tiba-tiba berangkat, ya, anaknya disuruh pakai kerudung, emaknya nggak pakai kerudung yang nganterin. Akhirnya emaknya malu, Masya Allah, anak gue cantik pakai kerudungnya. Lah gue yang nganterinnya kagak pakai kerudung. Malu. Kalau masih ada tanda malu berarti masih ada tanda iman. Kalau nggak ada punya rasa malu, Masya Allah, istighfar, Bu. Berarti kita sudah tidak punya iman. Pak Ustadz, dulu saya pakai kerudung, sekarang pakai kerudung. Pak Ustadz, tiba-tiba ada yang ngajakin nggak pakai kerudung, saya tolak. Pak Ustadz, bagus. Berarti ibu sudah ada manisnya iman. Ya dikerutupin, Bu. Beli roti di Holland Bakery sama beli roti di warung pinggiran mahalan mana? Oleh, karena ditutup, packagingnya rapi, bersih, higienis, dilihatnya meyakinkan. Itu jauh harganya lebih mahal dibandingkan ditaruh di pinggir jalan. Jadi tutupin, Bu. Ada waktunya dibuka. Kapan waktunya dibuka? Kata papi. Ya, jadi kalau kata papi buka, kebuka. Ya, insya Allah. Yang pertama kita harus berharap rezeki yang halal, ya Bu. Masih ingat, Bu, ya, rezeki yang halal. Yang kedua, ayo lupa. Qanaah. Yang ketiga, taufiqu ila ta'at, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah, menolong agamanya Allah. Yang keempat, halawat ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan kita selalu dituntun, diajarkan, gak pernah bosan-bosannya, ya. Iman kita selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan kita selalu berzikir atas asmanya, dan kita mohon kepada Allah mulai hari ini berpikir yang baik, makan yang baik, bertetangga yang baik, ngaji yang baik, berkeluarga yang baik, berteman yang baik, ngomongnya yang baik. Insya Allah kita matinya khusnun. Tapi kalau kita ini lagi hidupnya jalan be ngeselin, lagi jalan be ngeselin, bukan main, jalan be ngeselin. Ada bocah main bolanya harus ditendang sama dia. Jalannya ngeselin tuh. Jangan sampai jalan ngeselin. Punya gelang 5 dipakai semua, padahal tangan 2. Ya. Tuh. Jari 10, ya. Jari 10 punya cincin 15 dipakai semua. Bercanda, ya, nggak boleh, jalan nggak boleh ngeselin. Ya. Saya punya tetangga ngeselin.
ya. Gak boleh ya, kita kudu lihat kita harus open book ya, harus open ya. Ya jadi mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan oleh Allah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi nanti di pengajian yang akan datang. Saya berharap setiap hari ada ilmu yang nambah dan dipraktekkan di keluarga, karena kalau ngajinya ibu yang ngaji itu sampai di rumah ngajarin anak, sampai di rumah nyontohin sama suami. Kenapa? Kalau di pengajian ibu-ibu lebih banyak daripada pengajian bapak-bapak, harapannya ibu bisa jadi pelajaran al-ummi madrasatul ula. Ibu itu pendidikan pertama buat madrasah anak-anaknya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi